Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang perenungan kita. Sebuah jeda di tengah riuhnya dunia, tempat kita mencoba memahami kembali peta perjalanan jiwa kita. Semoga setiap detik yang kita luangkan di sini menjadi saksi bahwa kita adalah hamba-hamba yang senantiasa rindu untuk belajar dan bertumbuh. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita tebarkan energi kebaikan bersama. Silahkan tekan tombol like jika hati Anda merasa terhubung. Tuliskan sebuah harapan atau doa di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan dalam kebaikan. Dan tentu saja subscribe serta nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berjalan beriringan dalam setiap episode perjalanan iman ini. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasakan satu kondisi yang aneh dan begitu membingungkan dalam hidup ini? Anda merasa seolah-olah sedang berlari sekuat tenaga di atas sebuah treadmill. Keringat Anda bercucuran, nafas Anda terengah-engah, otot-otot Anda terasa pegal. Anda menggerakkan seluruh daya dan upaya. Secara teori, seharusnya Anda sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Tapi saat Anda menoleh ke sekeliling, Anda terkejut mendapati bahwa Anda masih berada di titik yang sama. Pemandangannya tidak berubah, tujuannya tidak kunjung mendekat. Anda merasa lelah, frustrasi, dan mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Atau mungkin Anda merasa seperti sedang mengendarai sebuah mobil yang sangat mewah. Mesinnya bertenaga, bahan bakarnya terisi penuh. Anda menginjak pedal gas dalam-dalam, mesinnya meraung kencang. Tapi anehnya, mobil itu hanya bergerak beberapa senti lalu berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Anda mencoba lagi dan lagi, tapi hasilnya tetap sama. Mobil itu tidak bisa melaju. Lalu setelah diperiksa dengan seksama, Anda baru menyadari satu hal yang konyol. Ternyata selama ini rem tangannya masih aktif. Rem tangan itulah yang membuat seluruh kekuatan mesin yang dahsyat itu menjadi sia-sia. Dua perumpamaan ini, sahabat, mungkin adalah gambaran paling tepat dari apa yang dialami oleh banyak seteli di antara kita. Kita punya mimpi, kita punya potensi, kita punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sukses, lebih dekat dengan Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah merancang berbagai rencana. Tapi kita merasa hidup kita stagnan, jalan di tempat. Seolah-olah ada sebuah dinding kaca tak terlihat yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Ada sebuah belenggu gaib yang mengikat kaki kita, yang membuat setiap langkah kita terasa begitu berat dan terbatas. Kita melihat orang lain melesat maju dengan begitu ringan, sementara kita masih berkutat dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun. Lalu kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau yang lebih parah, kita mulai berprasangka buruk kepada Allah. Kita berpikir, mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil, atau mungkin Allah tidak sayang kepadaku. Pikiran-pikiran beracun inilah yang kemudian semakin memperkuat belenggu gaib itu, membuatnya semakin tebal dan semakin sulit untuk dilepaskan. Hari ini kita akan mencoba membongkar misteri ini. Kita akan melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri untuk mengidentifikasi dan memahami apa sebenarnya belenggu-belenggu gaib yang selama ini tanpa sadar telah menyabotase seluruh potensi kita. Karena seringkali musuh terbesar kita bukanlah apa yang ada di luar sana. Bukan persaingan, bukan kekurangan modal, bukan cemoohan orang lain. Musuh terbesar kita adalah apa yang bersemayam di dalam diri kita sendiri, di dalam pikiran dan jiwa kita. Belenggu gaib yang pertama, yang mungkin paling kuat dan paling dalam menancap adalah belenggu masa lalu. Setiap dari kita membawa sebuah ransel di punggung kita. Ransel yang terlihat, yang isinya adalah semua rekaman pengalaman hidup kita. Bagi sebagian orang, ransel itu berisi kenangan-kenangan indah yang ringan. Namun bagi banyak orang, ransel itu dipenuhi dengan batu-batu beban dari masa lalu. Batu kegagalan yang pernah kita alami, batu trauma yang pernah kita rasakan, batu luka dari ucapan orang tua yang meremehkan kita saat kecil, batu pengkhianatan dari sahabat yang pernah kita percaya, batu dari kesalahan-kesalahan fatal yang penyesalannya terus menghantui kita hingga hari ini. Kita berpikir bahwa semua itu sudah berlalu, sudah menjadi sejarah. Tapi kita salah.
Jika tidak pernah kita bereskan, jika tidak pernah kita maafkan dan kita lepaskan, batu-batu itu akan terus kita bawa kemanapun kita pergi. Ia menjadi jangkar yang membuat kapal kehidupan kita tidak bisa berlayar menuju samudera potensi yang luas. Anda ingin memulai bisnis baru, tapi tiba-tiba suara kegagalan bisnis Anda 5 tahun yang lalu berbisik di telinga Anda. Ingat, kamu pernah gagal, kamu tidak akan bisa. Anda ingin membangun hubungan yang sehat, tapi tiba-tiba bayangan luka dari hubungan sebelumnya muncul dan berkata, jangan terlalu percaya, nanti kamu akan disakiti lagi. Batu-batu masa lalu ini menciptakan sebuah program di alam bawah sadar kita. Program yang secara otomatis akan aktif setiap kali kita akan melangkah maju. Ia menjadi penjara yang kita bangun sendiri, yang jerujinya terbuat dari kenangan-kenangan pahit. Kita menjadi begitu takut untuk terluka lagi, begitu takut untuk gagal lagi, sehingga kita lebih memilih untuk tinggal di dalam zona nyaman yang sempit dan pengap daripada mengambil risiko untuk terbang bebas menuju cakrawala yang lebih cerah. Kita lupa bahwa masa lalu seharusnya menjadi ruang belajar, bukan menjadi ruang tinggal. Ia adalah spion yang sesekali kita lihat untuk mengambil pelajaran, bukan untuk kita pandangi terus-menerus hingga kita menabrak apa yang ada di depan. Belenggu gaib yang kedua, yang seringkali merupakan anak kandung dari belenggu yang pertama, adalah belenggu persepsi diri yang negatif. Ini adalah suara di dalam kepala kita, sang kritikus internal yang tidak pernah telah mencela dan merendahkan kita. Suara yang selalu berkata, aku tidak cukup pintar, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku hanyalah seorang pendosa yang tidak akan pernah diampuni. Suara ini begitu licik karena ia terdengar seperti suara kebenaran, suara realitas. Padahal ia adalah gema dari luka-luka masa lalu kita. Gema dari label-label negatif yang pernah orang lain lekatkan pada kita. Kita mengadopsi label itu, kita mempercayainya, dan akhirnya kita menjadikannya itu sebagai identitas diri kita. Dan inilah yang berbahaya, karena apa yang kita yakini tentang diri kita akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jika Anda meyakini bahwa Anda adalah orang yang tidak beruntung, maka otak Anda akan secara otomatis menyaring dan hanya akan fokus pada kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa Anda memang tidak beruntung. Sebaliknya, jika Anda meyakini bahwa Anda adalah orang yang dicintai Allah dan layak mendapatkan kebaikan, maka Anda akan lebih mudah melihat peluang dan pertolongan yang datang. Persepsi diri yang negatif itu adalah sebuah kacamata hitam yang kita pakai untuk melihat dunia. Meskipun matahari begitu cerah, yang kita lihat hanyalah kegelapan dan kesuraman. Ia adalah racun yang membunuh potensi kita dari dalam. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya pada kemampuan kita, jika kita sendiri tidak percaya pada diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita berharap Allah akan menganugerahkan hal-hal besar kepada kita, jika kita sendiri merasa tidak pantas untuk menerimanya? Kita menjadi penyambutan sebagai kesuksesan kita sendiri. Peluang datang, tapi suara di dalam kepala kita berkata, jangan diambil, itu terlalu besar untukmu. Pertolongan ditawarkan, tapi kita menolaknya karena merasa tidak layak. Kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Dan belenggu gaib yang ketiga, yang merupakan pagar terluar dari penjara jiwa kita adalah belenggu ketakutan masa depan. Ketakutan ini memiliki dua wajah yang sama-sama melumpuhkan. Wajah pertama adalah ketakutan akan kegagalan. Ini adalah ketakutan yang paling umum. Kita takut mengambil langkah karena membayangkan semua skenario terburuk yang mungkin terjadi. Bagaimana jika bisnisku bangkrut? Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika orang-orang menertawakanku? Ketakutan ini membuat kita menjadi lumpuh dalam analisis. Kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak merencanakan, tapi tidak pernah berani mengambil satu langkah pun. Kita menjadi perfeksionis yang tidak pernah menghasilkan karya apapun. Kita menunggu momen yang tepat, menunggu semua kondisi ideal, padahal momen itu tidak akan pernah datang. Namun, ada wajah ketakutan yang kedua yang lebih halus tapi tak kalah berbahaya, yaitu ketakutan akan kesuksesan. Terdengar aneh bukan? Bagaimana mungkin seseorang takut sukses? Ketakutan ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan seperti, jika aku sukses, apakah aku bisa mempertahankannya? Jika aku menjadi pemimpin, apakah aku mampu memikul tanggung jawab sebesar itu?
Jika aku menjadi kaya, apakah aku akan berubah menjadi orang yang sombong? Ketakutan ini adalah ketakutan akan perubahan, ketakutan akan tekanan, dan ketakutan akan harapan yang lebih besar. Sehingga secara tidak sadar kita menahan diri kita sendiri, kita hanya bermain di level yang aman-aman saja, tidak berani untuk benar-benar melepaskan seluruh potensi kita. Karena kita takut pada konsekuensi dari potensi tersebut. Gabungan dari 3 belenggu inilah, belenggu masa lalu, persepsi diri yang negatif, dan ketakutan akan masa depan yang menciptakan sebuah penjara tak terlihat yang kokoh. Kita terperangkap di dalamnya, merindukan kebebasan, tapi tidak tahu di mana letak kuncinya. Kunci itu, sahabat beriman, sesungguhnya tidak pernah hilang. Kunci itu selalu ada di dalam genggaman kita. Kunci itu adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah. Dan Allah sendiri yang telah memberikan kita petunjuk tentang di mana kita harus memulai proses. Setelah kita menyadari bahwa kunci dari semua perubahan terletak di dalam diri kita, maka langkah selanjutnya adalah memulai proses pembebasan itu sendiri. Proses membongkar satu persatu belenggu gaib yang selama ini telah memenjarakan kita. Mari kita mulai dari belenggu yang paling dalam, belenggu masa lalu. Bagaimana cara kita melepaskan batu-batu beban yang telah begitu lama kita panggul? Obatnya hanya satu kata, sahabat, tapi pelaksanaannya membutuhkan kelapangan hati seluas samudra. Kata itu adalah memaafkan. Memaafkan bukanlah untuk orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan adalah hadiah terindah yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Saat kita menyimpan dendam, kebencian, atau kekecewaan terhadap seseorang, kita seolah-olah sedang meminum racun setiap hari sambil berharap orang lain yang mati. Yang tersiksa bukanlah mereka, tapi kita. Hati kita menjadi berat, pikiran kita dipenuhi energi negatif, dan kita membiarkan orang dari masa lalu itu untuk terus tinggal di dalam kepala kita secara gratis, menyita ruang yang seharusnya bisa kita isi dengan kedamaian dan ide-ide cemerlang. Memaafkan adalah sebuah keputusan sadar untuk melepaskan hak kita untuk membenci. Ini bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi atau kita membenarkan perbuatan salah mereka. Bukan. Memaafkan artinya kita berkata, aku tidak akan lagi mengizinkan perbuatanmu di masa lalu untuk merusak masa kiniku dan masa depanku. Aku serahkan urusanmu kepada Allah, Sang Hakim yang Maha Adil, dan aku memilih untuk melanjutkan hidupku dengan hati yang ringan. Proses ini juga berlaku untuk diri kita sendiri. Kita harus belajar memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hentikan menghukum diri sendiri secara terus-menerus. Kita semua adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Yang terpenting bukanlah apakah kita pernah jatuh, tapi apakah kita mau bangkit lagi. Terimalah kesalahan itu sebagai bagian dari proses belajar. Ambil hikmahnya, bertaubatlah kepada Allah, lalu lepaskan. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi rantai yang mengikat Anda pada tiang penyesalan selamanya. Setelah kita mulai membersihkan ransel masa lalu kita, langkah selanjutnya adalah meruntuhkan belenggu persepsi diri yang negatif. Kita harus melakukan sebuah kudeta terhadap sang kritikus internal yang selama ini berkuasa di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Dengan menggantinya secara paksa dengan afirmasi-afirmasi positif yang didasarkan pada kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap kali suara itu berkata, kamu tidak berharga, lawan ia dengan kebenaran bahwa aku adalah ciptaan Allah yang paling mulia, seorang khalifah di muka bumi. Setiap kali ia berkata kamu pendosa dan tidak akan diampuni, bantah ia dengan janji Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, di mana Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini adalah surat cinta dari Allah untuk kita semua. Sebuah jaminan bahwa sebesar apapun dosa kita, ampunannya jauh lebih besar. Jadi jangan pernah biarkan setan membuat kita putus asa dari rahmatnya. Ucapkan afirmasi-afirmasi ini setiap hari. Tulis di cermin Anda. Jadikan wallpaper ponsel Anda. Awalnya mungkin terasa aneh, terasa seperti membohongi diri sendiri, tapi teruslah lakukan.
Karena pikiran kita bekerja seperti tanah. Apa yang kita tanam secara berulang-ulang, itulah yang akan tumbuh. Jika selama bertahun-tahun kita menanam benih-benih negatif, maka wajar jika yang tumbuh adalah pohon keraguan diri. Sekarang, saatnya kita mencabut pohon itu dan menanam benih-benih baru, benih kepercayaan diri yang didasarkan pada kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Kita bukan hebat karena diri kita. Kita menjadi hebat karena kita bersandar pada Yang Maha Hebat. Dan akhirnya, untuk menghancurkan belenggu ketakutan akan masa depan, obatnya adalah dengan membangun dua pilar kembar di dalam jiwa kita, pilar ikhtiar dan pilar tawakal. Ketakutan akan kegagalan kita lawan dengan ikhtiar yang maksimal. Daripada hanya duduk membayangkan skenario buruk, lebih baik kita gunakan energi itu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Buatlah rencana yang matang, pelajari ilmunya, minta nasihat dari ahlinya, lalu melangkahlah. Jangan menunggu sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mulailah dari langkah kecil, sekecil apapun itu. Karena satu langkah nyata jauh lebih berharga daripada 1000 rencana indah di atas kertas. Dan setelah kita melakukan ikhtiar terbaik kita, maka kita tegakkan pilar yang kedua, yaitu tawakal. Tawakal adalah seni menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah obat paling mujarab untuk segala jenis kecemasan tentang masa depan. Kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah melakukan bagianku sebagai manusia. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Apapun hasilnya, aku yakin itu adalah skenario terbaik darimu." Dengan tawakal, kita memindahkan beban masa depan dari pundak kita yang rapuh ke pundak Allah yang Maha Kokoh. Kita menjadi lebih berani mengambil risiko karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita tidak akan terlalu hancur saat gagal karena kita melihatnya sebagai pelajaran. Dan kita tidak akan menjadi sombong saat berhasil karena kita sadar itu semua adalah pertolongan darinya. Kita menjadi seperti seorang peselancar yang handal. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar menaikinya. Kita tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kita bisa belajar menavigasinya dengan iman dan keberanian. Mari kita bayangkan sebuah kisah. Ada seorang wanita bernama Aisyah yang sejak kecil selalu diremehkan oleh lingkungannya. Ia sering disebut si lamban dan tidak akan jadi apa-apa. Label-label ini menancap begitu dalam di jiwanya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat pemalu dan tidak percaya diri. Meskipun ia punya banyak ide kreatif, ia tidak pernah berani menyuarakannya. Ia membawa belenggu masa lalu dan persepsi diri yang negatif yang sangat berat. Suatu hari, ia merasa begitu lelah hidup di dalam penjara itu. Ia mulai mengikuti sebuah kajian online yang membahas tentang kekuatan doa dan perubahan diri. Dari situlah perjalanannya mulai. Langkah pertama, ia mulai belajar memaafkan. Ia menulis surat untuk orang-orang yang pernah meremehkannya di masa lalu, surat yang tidak pernah ia kirim. Isinya hanya, "Aku memaafkanmu dan aku melepaskan semua rasa sakit itu." Ia juga mulai memaafkan dirinya sendiri karena begitu lama terperosok di dalam kebohongan-kebohongan itu. Kemudian, setiap pagi, di depan cermin, ia memaksa dirinya untuk mengucapkan, "Aisyah, kamu adalah hamba Allah yang berharga. Kamu punya potensi yang luar biasa." Ia juga menempel ayat Al-Quran tentang rahmat Allah di dinding kamarnya. Perlahan tapi pasti, software di dalam kepalanya mulai berubah. Ia mulai lebih berani. Ia mulai menyuarakan ide yang di kantor. Awalnya gemetar, tapi ia terus mencoba. Tentu ia masih menghadapi ketakutan akan kegagalan. Tapi kini ia punya senjata baru. Sebelum presentasi, ia akan sholat 2 rakaat. Berikhtiar mempersiapkan materi sebaik mungkin, lalu berdoa, "Ya Allah, lancarkanlah lisanku dan apapun hasilnya, aku pasrahkan padamu." Tawakalnya membuat dia lebih tenang dan percaya diri. Singkat cerita, ide-idenya mulai didengar, karirnya menanjak dan ia berubah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Ia telah berhasil menemukan kunci, membuka pintu penjaranya, dan melangkah keluar menuju kebebasan sejati. Belenggu itu ternyata tidak pernah benar-benar mengunci-nya. Keyakinannya lah yang selama ini membuatnya terkurung. Maka, sahabat beriman, tanyakanlah pada diri Anda hari ini, belenggu gaib mana yang paling kuat mengikat Anda? Apakah batu-batu dari masa lalu? Apakah suara-suara negatif di dalam kepala Anda? Atau bayang-bayang ketakutan akan masa depan? Apapun itu, ketahuilah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Kekuatan itu datang dari kesadaran, dari kemauan untuk berubah, dan yang terpenting, dari pertolongan Allah. Mulailah proses pembebasan Anda hari ini, detik ini juga.
Maafkan apa yang perlu dimaafkan, ubah cara Anda berbicara pada diri sendiri, dan hadapi masa depan dengan tarian indah antara ikhtiar dan tawakal. Hancurkan rem tangan itu dan injaklah pedal gas potensi Anda sedalam-dalamnya. Karena Allah tidak menciptakan Anda untuk hidup dalam keterbatasan. Dia menciptakan Anda untuk terbang tinggi, melintasi cakrawala kemungkinan yang tak terbatas. Satu-satunya yang menghalangi Anda adalah langit-langit yang Anda bangun sendiri di dalam pikiran Anda. Saatnya untuk meruntuhkan langit-langit itu. Di video selanjutnya, kita akan membahas secara lebih spesifik tentang salah satu belenggu yang paling sering kita hadapi di era digital ini, yaitu belenggu perbandingan sosial. Bagaimana media sosial secara diam-diam membuat kita merasa tidak cukup dan terus-menerus membandingkan hidup kita dengan panggung sandiwara orang lain. Dan bagaimana cara kita untuk tetap bisa berselancar di dunia maya tanpa harus tenggelam dalam lautan insecure. Ini adalah pembahasan yang sangat relevan dan penting, jadi pastikan Anda tidak meninggalkannya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melepaskan setiap belenggu yang menghalangi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Semoga Dia membebaskan jiwa kita, melapangkan langkah kita, dan membimbing kita menuju takdir terindah yang telah Dia sepankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.